Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami ta'zimi dan kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid Al-Falah. Tak lupa juga yang kami hormati para hadirin, para saudara-saudara, para bapak-bapak, ibu-ibu, para mustami'in, mustami'at. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore kali ini kita bisa berkumpul di rumah Allah Al-Falah ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun, yang mana hadirnya kita ke rumah Allah Al-Falah yang kita cintai ini tiada lain tiada bukan hanya untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan amal soleh kita kelak ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum pembacaan kitab Tanqihul Qaul ini kita mulai, marilah kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan dan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barakah, menjadi sebab kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqamah beribadah dan mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa nasarihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila jami' masyayikhina wa muallimina ulama sidqi awalan wa akhiran wa usulihim wa furuhim, wa khususan ila آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب تنقيح القول شيخ محمد بن عمر النووي بنتن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma li ila'i kalimatillah. Para jemaah, para bapak, para saudara-saudara yang dimuliakan Allah, materi sore kali ini kelanjutan dari materi kemarin, bab ke-13 fi fadilatis shaum, tentang keutamaan puasa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, berarti ini hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa itu untukku, wa ana ajzibih, dan saya yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tentang keutamaan puasa. Apa kata Allah? As-shaumu li, puasa itu
bagiku, wa ana ajzibih, dan aku secara langsung yang akan membalas ibadah puasa yang dilakukan oleh kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu istimewanya ibadah puasa, karena ibadah puasa itu memang untuk Allah, dan Allah sendiri yang langsung akan membalas kebaikan-kebaikan atau pahala orang-orang yang berpuasa. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan puasa ini, amalan-amalan sunnah yang dilakukan di bulan puasa ini, pahalanya setara dengan amalan-amalan wajib. Sedangkan amalan-amalan wajib yang kita lakukan di bulan puasa ini, pahalanya menurut sebagian keterangan itu sampai 70. Kalau di luar bulan puasa tidak segitu banyak pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Muhammad ketika melaksanakan amalan wajib. Tapi ketika di bulan puasa, kalau kita melakukan amalan wajib, itu pahalanya sampai 70, dilipat gandakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa begitu istimewanya ibadah puasa ini, begitu spesialnya, begitu khususnya ibadah puasa, sehingga pahalanya banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani yafrahu bihima farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Pertama, yafrahu bihima farhatun 'inda iftarihi. Kebahagiaan pertama, orang yang berpuasa itu akan merasakan kebahagiaan ketika dirinya iftar, ketika dirinya berbuka puasa. Rasa lapar yang kita tahan, rasa haus yang kita tahan selama seharian penuh di dalam bulan puasa ini, tentunya vibes-nya atau mungkin suasananya beda dengan rasa lapar, dengan rasa haus di luar bulan puasa. Ketika kita menahan rasa lapar satu hari, rasa haus satu hari, menjelang buka puasa ada sesuatu yang luar biasa kita rasakan yang tidak kita temukan di luar bulan puasa. Walaupun kita hanya berbuka dengan seteguk air, kita beriftar hanya dengan kurma 3 biji, tapi kebahagiaannya beda. Rasa senangnya, suasananya beda dengan ketika kita menahan rasa lapar satu hari di luar bulan puasa, langsung kemudian kita makan umpama, mohon maaf, menu Padang, ini biasa-biasa saja. Tapi ketika orang-orang yang berpuasa, ketika adzan maghrib berkumandang, hanya dengan seteguk air, hanya dengan 3 biji kurma, itu ada kebahagiaan tersendiri. Itu barokah atau keistimewaan yang diberikan Allah atau yang diberikan agama kepada orang-orang yang berpuasa. Itu kebahagiaan pertama yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa itu adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan kedua adalah ketika kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di hari kiamat orang-orang yang berpuasa ini kelak akan mendapatkan prioritas untuk bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh nikmat yang tiada banding, nikmat yang tiada tara, nikmat yang sangat-sangat tidak ternilai harganya ketika kelak kita di akhirat, di hari kiamat bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebahagiaan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Makanya orang-orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah ketika ia iftar atau buka puasa. Kebahagiaan keduanya nanti di akhirat ketika bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Wahab bin Munabbah berkata bahwa tidak ada kebahagiaan, keistimewaan yang didapat oleh orang-orang mukmin duna liqa'i rabbih, selain daripada bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bihusulil jaza' wa thawab wa bin nadhri ila wajhi rabbih, bahwa orang-orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan balasan berupa bisa melihat secara langsung atau bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi merupakan keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Walaupun di dunia kita hanya seadanya berbuka puasa, tapi bahagianya luar biasa, senangnya luar biasa. Suasana yang dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa dengan orang-orang yang tidak berpuasa itu beda. Rasa lapar, rasa haus di luar bulan puasa itu sangat beda dengan rasa lapar dan haus yang dirasakan di dalam bulan puasa. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam la khulufi fammis shaim atyabu indallah min rihil misik, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih harum dibanding bau misik atau minyak wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Tidak makan, tidak minum, tidak ngerokok, tidak ngopi dan lain sebagainya, atau imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Otomatis, mohon maaf, bau mulut kita, aroma mulut kita ini tidak sama. Artinya ada aroma yang tidak enak. Namun ternyata saking istimewanya ibadah puasa yang kita jalankan, toh umpama bau mulut kita ini tidak enak, tapi indallah, menurut Allah harumnya bisa mengalahkan aroma wanginya minyak misik atau parfum yang lain, apalagi parfum-parfum yang banyak beredar di pasaran yang dijual. Jadi bau mulut kita yang berpuasa ini indallah itu atyabu min rihil misik, lebih wangi daripada aromanya minyak misik. Tapi perlu diingat, ini indallah, menurut Allah. Kita tetap menjaga bau mulut kita, umpama untuk mendapatkan status biar lebih harum dari aroma misik, gak sikatan sama sekali selama 1 bulan. Ini indallah. Yang harum itu lebih harum dari bau misik. Ini kan menurut Allah berarti nanti di akhirat. Ketika kita hidup di dunia ya tetap sikatan. Minimal setelah sahur kita sikatan, atau mungkin sebelum zawal, sebelum masuk duhur kita sikatan, kita pakai siwak. Karena kata fikih, orang yang berpuasa ba'da zawal, setelah masuk waktu duhur, maka ini pakai siwak makruh, pakai sikat makruh, atau pakai sikatan makruh, dengan catatan tidak ada pasta gigi yang ketelan. Pepsodennya atau pasta giginya tidak ada yang ketelan, atau air yang kita kumur-kumur ketika kita sikatan atau pakai pasta gigi itu nggak ada yang ketelan, atau mungkin sikatnya yang ketelan. Kalau umpama ada pasta gigi yang ketelan baik sedikit atau banyak, bukan makruh lagi, tapi yang jelas batal puasanya. Kenapa? Karena ada ain, ada benda yang masuk ke rongga tubuh melalui jalan tembus, yakni mulut.
Jadi hukum makruh itu bagi orang yang berpuasa pakai siwak, pakai sikat gigi ba'da zawal, setelah matahari tergelincir, artinya setelah masuk waktu duhur, itu makruh. Hukum makruh itu kalau memang tidak ada yang ketelan. Umpama sikat gigi, walaupun di pagi hari sikat gigi ada air yang ketelan masuk, atau mungkin ada pasta gigi yang ketelan, ya bukan makruh lagi, melainkan batal. Jadi ya memang lebih hati-hati. Sama dengan ketika kita mau wudu, matmadhah, kumur-kumur, istinsak bagi orang yang berpuasa itu makruh. Kalau memang kebangetan, kumur-kumurnya keterlaluan. Yaitu dengan catatan khawatirnya kumur-kumurnya umpama diminum, dikumur-kumur, kok ternyata ada yang ketelan sedikit, memang sengaja ditelan, baik sengaja atau tidak tetap batal, karena memang ada sesuatu yang masuk. Kalau tidak ada yang masuk, maka hukumnya diperinci. Kalau sebelum ba'da zawal atau qabla zawal, maka ini tidak ada masalah. Tapi kalau ba'da zawal hukumnya makruh. Ya lebih berhati-hati. Artinya bagaimana orang-orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih harum daripada bau minyak misik, itu artinya atyabu indallah min rihil miski indakum. Misik yang begitu harum menurut kita selama hidup di dunia ini tidak ada minyak wangi yang harumnya melebihi misik, enggak ada. Di dunia misik itu begitu harum, luar biasa wanginya menurut kita, tapi misik yang harumnya luar biasa ketika di dunia itu, nanti di akhirat akan kita kalahkan dengan bau mulut kita. Orang-orang yang berpuasa harumnya mengalahkan harumnya misik. Di sini dijelaskan wakila al-murad annallaha yujzihi fil akhirah. Maksud daripada hadis itu adalah bahwa Allah nanti di akhirat akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa, yang mana bau mulutnya itu wanginya melebihi wangi daripada misik. Waqila menurut Qil, maksudnya hadis itu anna sahibahu yanalu minats thawab ma huwa afdalu min rihil misik, bahwa orang-orang yang berpuasa akan memperoleh atau mendapatkan pahala yang lebih utama daripada bau misik di dunia. Jadi pahala yang kita dapat, gambarannya tadi dijelaskan kata Rasulullah bahwa bau mulut orang-orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau misik indallah. Nanti di hari kiamat menurut Allah bau mulut kita yang berpuasa ini lebih harum daripada bau misik. Artinya apa? Bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pahala balasan dari Allah nanti di akhirat afdalu min rihil misik, lebih utama daripada bau misik. Dan ternyata ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Warajjaha an-Nawawi ay makna dzalik annal khulufah aktsara thawaban minal miskil mandub ilaihi fil jam'i, bahwa menurut Imam Nawawi arti daripada hadis itu adalah bau mulut, aroma mulut orang yang berpuasa yang bau itu lebih banyak pahalanya daripada harumnya misik. Begitu istimewanya orang-orang yang berpuasa ini. Akan diterima dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Perumpamaan orang yang berpuasa bau mulutnya tadi dijelaskan lebih wangi, lebih harum daripada aromanya misik, artinya ia akan mendapatkan balasan yang lebih dari itu dan juga akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun menurut pendapatnya Imam Qadhi Husain, anna lit-ta'ah yaumal qiyamah rihan,
yafuhu faraihatus siyam fiha bainal ibadati kal miski. Bahwa menurut Qadhi Husain, orang-orang yang taat selama hidup di dunia ini, artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, nanti di hari kiamat akan memiliki bau yang bau itu bisa dicium oleh banyak orang, sedangkan baunya orang-orang yang berpuasa, aromanya orang-orang berpuasa itu fiha bainal ibadati kal miski. Kalau orang-orang yang taat melaksanakan ibadah di luar bulan puasa, ini nanti di akhirat akan memiliki aroma yang apa ya, berdesir. Muncepon reng mutura itu berkeleber baunya itu, nanti di akhirat akan punya aroma yang bisa dicium oleh banyak orang. Tapi beda dengan orang-orang yang berpuasa, aromanya itu mengalahkan aromanya misik. Berarti lebih daripada ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang umat Nabi Muhammad di luar ibadah, di luar bulan puasa ini, beda aroma yang dirasakan, yang bisa dicium oleh banyak orang nanti di akhirat, itu beda dengan aroma atau wangi bau mulut orang-orang yang berpuasa ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kualitasnya beda. Kualitas orang-orang yang taat baunya umpama 20%, maka kualitas aroma wangi bau mulut orang-orang yang berpuasa nanti di akhirat ini lebih dari itu, bisa jadi lebih dari 100%, karena lebih wangi daripada aroma misik. Ini sekali lagi, ini nanti di akhirat, bukan di dunia. Jangan kemudian kita ini beralibi atau beralasan ndak sikatan selama 1 minggu atau mungkin ndak sikatan selama 1 bulan biar bau mulutnya nggak hilang, untuk mendapatkan wangi aroma yang melebihi bau aroma misik itu, yang enggak seperti itu pahamnya. Artinya tetap kita menjaga diri, apalagi ya mohon maaf sampai sholat berjamaah, Fatihah yang kita baca atau rukun-rukun qauli, rukun-rukun yang berupa ucapan yang kita baca ini kemudian karena kita membaca keluar abab, keluar aroma yang tidak enak baunya sehingga mengganggu jamaah sebelahnya, maka ini makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Artinya tetap kita menjaga kebersihan mulut kita, kebersihan gigi kita dengan cara sikat gigi atau siwakan dan lain sebagainya, itu yang mendapatkan aroma wangi melebihi dari bau misik itu nanti di akhirat. Kalau di dunia ya tetap sikatan Pak, kasihan tetangganya, kasihan orang lain. Kalau kita omong-omongan ya jangan perasaan sampean. Kalau kita ngobrol sama tetangga, sama orang lain siang hari di bulan Ramadan, kemudian lawan bicara kita tutup hidung karena faktor bau mulut kita yang kebangetan baunya, ya jangan perasaan, jangan beralasan biar apa namanya, biar bau mulutnya ini lebih harum dari misik. Ya tidak seperti itu. Bahwa menurut Allah bau mulut orang yang berpuasa itu melebihi dari aroma wanginya apa namanya, minyak misik. Tetap intinya tetap kita menjaga kesehatan, kebersihan atau aroma tubuh kita, aroma badan kita, lebih-lebih aroma mulut kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ghanimatil baridah. Qalu ya Rasulullah wa mal ghanimatul baridah? Qala as-shaumu fi syita al ghanimatul baridah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian semua tetap dengan al-ghanimatul baridah. Ghanimah itu harta rampasan.
ghanimah itu bisa didapat setelah terjadi peperangan melawan orang non-Islam, peninggalan-peninggalan harta mereka lalu kemudian kita ambil, itu namanya ghanimah atau harta rampasan. Maka kata Rasulullah, alaikum bil ghanimatil baridah, tetaplah kalian atas ghanimah baridah. Sehingga sahabat itu bertanya, apa ya Rasulullah, wa mal ghanimatul baridah, maksudnya itu apa Rasul, ghanimah al baridah itu apa? Al ghanimatul baridah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah as-sawmu fisyita al ghanimatul baridah. Ghanimah al baridah itu adalah berpuasa di musim dingin. Jadi ibaratnya kita berpuasa di musim dingin ini diumpamakan oleh Rasulullah bagaikan ghanimatul baridah, mendapatkan harta rampasan di musim dingin, mendapatkan pahala yang sungguh sangat luar biasa di musim dingin. Jadi Rasulullah menggambarkan orang-orang yang berpuasa di musim dingin itu sama persis dengan orang-orang yang mendapatkan harta rampasan di musim dingin, yang kemudian dikenal dengan al-ghanimatul baridah. Sahabat bertanya, wa mal ghanimatul baridah, apa maksud ghanimatul baridah itu Rasul? Yakni adalah berpuasa di musim dingin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Fa idza tamma ramadan la yuktabu alaihi dhanbun illa ilal haulil akhir. Fa in mata qabla ramadan akhar jaa yaumal qiyamah wa laisa alaihi dhanbun. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman min ramadan, barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan satu hari, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, maka ia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, berpuasa di bulan Ramadan satu kali, satu hari, balasan pahalanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Cuman wal murad as-shaghair, yang dimaksud dosa di sini mendapatkan ampunan itu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, caranya ya tetap dengan bertaubat. Seperti dosa-dosa besar ya tidak sholat, ya dosa-dosa besar yang lain itu. Ini yang dimaksud mendapatkan ampunan dari Allah. Dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang itu adalah dosa-dosa kecil. Semisal dosa-dosa kita melihat maksiat, kita ngerasani orang, kita membicarakan kejelekan orang, atau mendengarkan pembicaraan yang itu dilarang oleh agama, itu dosa-dosa kecil akan mendapatkan ampunan sebab berpuasa satu hari, baik dosa yang telah lalu atau dosa yang akan datang. Fa idza tamma Ramadan, kalau berpuasa sebulan penuh, maka apa jaminannya? La yuktabu alaihi dambun ilal haulil akhar, maka ia dicatat, ditulis tidak memiliki dosa sampai pada tahun yang akan datang. Tidak memiliki dosa, dicatat dosa-dosanya diampuni atau tidak memiliki dosa ilal haulil akhar, sampai tahun yang akan datang. Sekali lagi, ini dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar ya perlu taubat, tidak cukup dengan berpuasa. Minta ampun kepada Allah dengan cara bersungguh-sungguh, bermaksud tidak melakukan dosa itu lagi, merasa penyesalan yang sangat dan istighfar, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, yang kemudian kita mengenalnya dengan istilah taubatan nasuha. Jadi kalau dosa-dosa besar tidak bisa dihapus, tidak cukup dihapus dengan ibadah puasa,
melainkan harus tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dosa di sini adalah as-shaghair, dosa-dosa kecil. Walaisa danbun itu ay minas shaghair al-muta'alliqah bihaqqillahi ta'ala. Dosa-dosa kecil yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dosa-dosa kecil yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa dihapus dengan cara berpuasa di bulan Ramadan, baik satu hari akan menghapus dosa-dosa kecil, ma taqaddama wa ma ta'akhir, dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Kalau berpuasa sebulan penuh dengan cara sempurna, maka la yuktabu, tidak ditulis, dan bun ilal haulil akhir, dosa, tidak memiliki dosa, tidak punya dosa, tidak ditulis berdosa sampai tahun yang akan datang. Fa in mata qabla Ramadan, apabila mati sebelum bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan yang akan datang, kita berpuasa sekarang, ternyata na'udzubillah, mudah-mudahan panjang umur semua, dapat 13 hari, dapat 15 hari meninggal dunia sebelum Ramadan yang akan datang, bagaimana? Ja'a yaumal qiyamati wa laisa alaihi dzambun. Maka kelak orang yang mati sebelum sampai Ramadan tahun depan, di hari kiamat akan datang dengan tanpa memiliki dosa, dengan tanpa tidak membawa dosa. Sekali lagi para jamaah, ini adalah dosa-dosa kecil. Sesuai dengan hadis yang lain itu, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Hadis riwayat Imam Al-Khatib dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman, artinya memang murni karena Allah, bukan karena rutinitas tahunan, berpuasa bukan karena ingin mendapatkan takjil, berpuasa bukan karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan orang lain, berpuasa bukan karena biar dinilai orang-orang soleh, tidak, tapi semata-mata karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahtisaban, dan untuk ibtigha mardatillah, semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berpuasa model seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dengan landasan iman? Kenapa dengan landasan ihtisaban, hanya untuk mendapatkan ridha Allah? Karena memang ibadah puasa ini tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Semisal sholat, kita sholat, maka semua orang akan tahu ibadah sholat yang kita lakukan, mulai dari takbiratul ihram, ruku, sujud, iktidal, dan sembarangnya itu sampai salam, bisa dilihat oleh orang lain. Oh, ini lagi sholat, oh ini seperti ini sholat, karena memang bentuk cara-caranya, pekerjaannya pekerjaan sholat. Apalagi semisal sholat di dekat rumah mertua atau dilihat oleh mertua, maka gayanya beda, pura-pura khusyuknya Allah, waduh, tambah nampak gayanya sholatnya. Zakat semisal ibadah yang wajib zakat, kita orang kaya memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat, maka zakat pun juga beda, tidak sama dengan ibadah puasa. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, zaman medsos, kita bersedekah mengeluarkan takjil kurma 3 biji, se-Surabaya tahu semua. Kenapa? Live streaming, diekspos, dipoto, kemudian diunggah di Facebook, diunggah di Instagram, dijadikan story WA, kemudian atau mungkin dimasukkan ke dalam TikTok, padahal cuman sedekahnya kurma 3 biji, satu Surabaya tahu semua, atau mungkin satu dunia tahu semua. Tambah nampak kalau zakat, kalau sedekah tambah nampak.
zakat fitrah yang dikeluarkan, zakat emal yang dikeluarkan, zakat tijarah dagangan yang dikeluarkan, diundang semua tetangga fakir miskin, kemudian mendatangkan kameramen, kemudian mendatangkan fotografer atau mungkin main pakai HP sendiri, diberikan uang, diberikan zakatnya, kemudian sambil difoto sambil siaran langsung, satu kampung, satu Surabaya atau mungkin bahkan di dunia tahu semua kalau si A mengeluarkan zakat. Tapi beda dengan ibadah haji, semisal haji atau umroh, sebelum berangkat ada selamatan, berangkatnya pun juga diantar oleh tetangga, diantar oleh saudara, diantar oleh kerabat dan lain sebagainya, pulangnya pun juga dijemput dan semuanya tahu, ibadah-ibadah itu tahu. Lah kalau ibadah puasa beda, nggak sama, nggak ada ciri khasnya, nggak ada cara apa, nggak ada ciri-ciri tertentu atau khusus. Antara si A yang berpuasa dengan si B yang tidak berpuasa, tidak ada pembeda khusus. Bisa enggak kita membedakan, oh si A ini berpuasa, si B ini tidak? Tidak ada tanda-tanda khusus. Kenapa? Karena antara yang berpuasa dengan yang tidak, yang berpuasa pun kadang gayanya lebih loyo daripada yang tidak berpuasa. Nggih. Di rumah, masuk dapur nggak ada orang, ambil gelas, tuangkan air, kita minum, keluar rumah kita keringkan bibir, pura-pura loyo di pinggir jalan, mau ke masjid, sholat, pura-pura loyo, bisa, sehingga bisa dinilai oleh orang ini dikiranya berpuasa. Makanya dasarnya orang yang berpuasa itu adalah iman, ihtisaban, yang kemudian jaminannya adalah mendapatkan ampunan dosa dari Allah yang lalu dan yang akan datang. Kenapa? Karena memang pondasinya kuat, iman. Sehingga di hadis di awal, hadis qudsi itu Allah yang langsung membalasnya. Artinya apa? Bahwa orang yang berpuasa urusannya dengan Allah langsung, tidak melalui orang lain, tidak melibatkan orang lain, antara dirinya dengan Allah yang langsung yang tahu. Ibadah yang lain kan tidak semua orang bisa tahu, semua orang bisa melihat, semua orang bisa nonton. Tapi kalau puasa tidak, hanya Allah dan dirinya yang tahu, karena memang betul-betul rahasia. Makanya sekali lagi, hikmah diantara salah satu hikmah berpuasa di bulan Ramadan itu adalah untuk melatih kejujuran diri, baik untuk diri atau untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk melatih sifat amanah kita, amanah kepada diri, amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang hanya kita dan Allah yang tahu, tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Sehingga maka wajar kalau pahalanya itu sangat besar, karena memang imanan ay i'tiqad dan bihaqqi fardhis shaum, meyakini bahwa puasa itu memang wajib dari Allah Subhanahu wa taala, dan ihtisaban ay taliban litsawab minallah, semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, mendapatkan ampunan dosa-dosa kecil yang lalu dan yang akan datang. Ini salah satu keutamaan ibadah puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau adzinallahu ta'ala lis samawati wal ardi an tatakallama laqalata busyra liman shoma ramadhana bil jannah." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya ini, "Lau adzinallahu lis samawati wal ard", andaikan kata Rasul, Allah itu memberikan izin kepada langit dan bumi. Apa izin Allah? Antatakallama, andaikan Allah memberikan izin, memperbolehkan langit dan bumi ini untuk berbicara, maka apa kata langit dan bumi? Laqalata, maka langit dan bumi pasti akan berbicara dan berkata, busyra liman shoma Ramadan, sungguh kebahagiaan yang akan diperoleh, yang akan didapat oleh orang-orang yang berpuasa adalah bil jannah, yakni surga. Jadi kata Rasulullah, andaikan Allah mengizini,
memperbolehkan langit dan bumi ini berbicara, bisa ngomong, maka pasti langit dan bumi ini akan ngomong, akan berbicara, busyra liman shoma ramadhana bil jannah, bahwa kebahagiaan, sungguh bahagia orang-orang yang berpuasa, kebahagiaan yang akan diberikan, kata langit dan bumi, andaikan diperbolehkan untuk ngobrol, untuk ngomong, untuk bicara, sungguh kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa adalah surga. Kebahagiaan-kebahagiaan yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa yakni berupa surga. Andaikan langit dan bumi ini diperbolehkan untuk berbicara, tapi sayang langit dan bumi tidak berbicara. Tapi memang sayang langit dan bumi nggak bisa ngomong. Kalau lain kan bisa ngomong, ya artinya cemburu langit dan bumi ini kepada kita orang-orang yang berpuasa. Laqalata busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng, puasa itu adalah pelindung. Kajunnati, pelindung dari mana? Dari api neraka. Jadi orang-orang yang berpuasa ini oleh Allah akan dilindungi, akan diselamatkan, akan diberi tameng, akan diberi perisai untuk selamat dari nerakanya Allah. Hebatnya ibadah puasa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah. Dari nerakanya Allah, melindungi kita dari nerakanya Allah. Kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana pelindung kalian semua ketika berperang. Jadi ketika berperang itu, kalau dulu kan berperang itu pakai perisai yang seperti tempeh niku nggih, agar untuk menangkis tombak atau pedang lawan itu kan pakai tameng, itu pakai perisai. Itulah ibaratnya kita berpuasa itu, puasa yang kita lakukan itu ibarat tameng, ibarat pelindung. Pelindung dari apa? Dari siksanya Allah. Pelindung dari apa? Perisai dari apa? Dari nerakanya Allah. Intinya, artinya orang-orang yang berpuasa itu akan masuk surga, diselamatkan dari neraka. Kita tahu bahwa di akhirat itu hanya ada dua tempat di neraka. Nah, ada neraka, ada surga. Kalau tidak ada di surga berarti ada di, kalau tidak ada di neraka berarti ada, ya tidak mungkin riwa-riwi keluar masuk. Sekarang di surga, besok di neraka, riwa-riwi enggak, atau mungkin separuh-separuh, kepala di neraka, kaki di surga, enggak. Karena memang tempatnya di akhirat itu hanya ada dua, kalau tidak di surga yakni di neraka. Di dalam keterangan lain itu dijelaskan bahwa yang dimaksud junnah, tameng atau pelindung itu, puasa itu menjadi pelindung bagi kita untuk tidak berbuat maksiat, untuk tidak menzalimi orang lain, untuk tidak keluar kata-kata kotor, atau untuk bisa menahan dan memanage emosi kita. Jadi puasa itu fungsinya bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka atau memasukkan kita ke dalam surga, tidak, tapi ada juga maksudnya junnah, ay wiqayatun minal ma'asi wal atham, menyelamatkan kita, melindungi kita yang berpuasa ini dari maksiat dan dosa-dosa. Jadi kalau kita berpuasa, maka puasa itu akan berfungsi untuk kita tidak bermaksiat kepada Allah, untuk kita tidak melakukan dosa-dosa kepada Allah di bulan Ramadan, di waktu kita berpuasa, untuk menahan mulut kita tidak menyakiti orang, melindungi mulut kita untuk tidak menggunjing orang, melindungi mulut kita untuk tidak membicarakan kejelekan orang, atau mungkin naudzubillah sampai keluar kata-kata kotor yang menimbulkan pertikaian dan pertengkaran antara sesama.
Makanya eh, di dalam hadis itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsy, bahwa betapa banyak orang yang berpuasa cuman yang didapat itu hanya haus dan lapar. Artinya apa? Ia tidak membatalkan puasanya secara fikih, iya. Tidak makan, iya. Tidak minum, iya. Tidak, mohon maaf, tidak berhubungan suami istri, iya. Artinya tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya secara fikih, iya. Tapi mulutnya tidak bisa dijaga. Seharian penuh membicarakan kejelekan orang, seharian penuh menggunjing orang, seharian penuh nonton sesuatu yang haram untuk ditonton, nonton maksiat atau hal-hal yang lain. Puasanya memang tidak batal, cuman yang didapat apa? Ya hanya lapar dan haus. Artinya puasanya tidak berpahala. Kenapa? Pahalanya batal. Sebab apa? Sebab mulut kita tidak bisa dikontrol, sebab tangan kita tidak bisa dikontrol sehingga merugikan dan mendolimi orang lain, menyakiti orang lain. Mata kita tidak kita kontrol sehingga nonton tontonan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ibadah puasanya secara fikih tidak batal, tapi pahalanya batal. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang bisa merusak ibadah puasa yang kita lakukan. Makanya di sini dijelaskan bahwa puasa itu adalah pelindung, bukan hanya pelindung dari api nerakanya Allah, tapi juga pelindung agar supaya kita orang-orang yang berpuasa ini dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan atau yang merusak pahala ibadah puasa yang kita lakukan selama ini. Biar tidak cuman sia-sia dapat haus seharian penuh, tidak minum, tidak makan seharian penuh, tidak ngerokok, tidak ngopi seharian penuh, mulai dari subuh sampai nanti adzan maghrib, tapi ternyata zong, nggak ada pahalanya, kan percuma. Secara fikih memang sah, karena memang tidak batal puasanya, iya, tapi apa mungkin kita hanya berpuasa hanya bisa nahan lapar, hanya dapat lapar dan haus saja? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atsy tadi itu hanya dapat haus dan lapar saja, seharian nonton, umpama mohon maaf nonton film yang dilarang, atau telinga kita sengaja mendengarkan omongan-omongan yang haram, atau telinga kita sengaja mendengarkan orang-orang yang membicarakan kejelekan orang, menggunjing, ghibah orang lain, memang sengaja, atau mulut kita sendiri yang tidak terkontrol. Orang lewat kita rasani, orang itu kita bicarakan kejelekannya, kita ghibah, kita gunjing, atau mungkin namimah, adu domba, semisal antara satu dengan yang lain diadu, kamu itu kata si B kamu begini, sampai ke si B kata si B kamu si A gini begini, ini adu domba. Ini secara fikih memang tidak batal puasa yang dilakukan, tapi pahalanya tidak ada. Naudzubillah, kan eman-eman kita seharian lapar dan haus hanya dapat, yaitu tidak dapat pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaimu, orang-orang yang berpuasa, idza aftara, ketika mokel, ketika berbuka puasa, shallat alaihil malaikah, didoakan oleh malaikat, dimintakan rahmat oleh malaikat, dimintakan ampunan oleh malaikat, hatta yafrugha, sampai selesai buka puasanya. Jadi jenengan yang sekarang sudah siap-siap mau buka puasa ini, yang di depannya sudah ada es teh hangat atau mungkin kolak dan lain sebagainya, ini jenengan ketika Allahu Akbar jenengan iftar, jenengan buka puasa, ini semuanya malaikat mendoakan jenengan. Apa doanya? Shallat alaihil malaikah, memintakan rahmat. Ada keterangan lain memintakan ampunan kita. Jadi kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, kok dimintakan ampunan lagi oleh malaikat. Begitu utama, begitu spesialnya orang-orang yang berpuasa ini. Sudah nikmat kita makan makanan yang enak,
makan kolak, makan kurma, atau mungkin makan makanan yang enak, yang lezat, itu sudah bahagia kita. Bahagianya kita, enaknya kita makan ketika buka puasa itu mendapatkan doanya malaikat. Kalau malaikat yang doa, ini lebih dekat dengan Allah dan tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Hatta yafrugha, sampai kita selesai buka puasa. Apa kita tidak mau mendapatkan doa malaikat? Ini cuma kadangkala, mohon maaf, kita kadangkala emoh dengan hal-hal seperti itu. Padahal malaikat yang mendoakan kita malaikat ketika kita berbuka puasa. Tapi ini untuk orang-orang yang berpuasa beneran, Pak. Bukan yang hanya ewuh pekewuh pura-pura ikut buka puasa. Di luar makan, di luar tidak puasa. Menjelang maghrib pergi masuk ke Masjid Al-Falah karena ada takjil, pura-pura makan juga ikut puasa. Ya enggak dapat ini, hanya dapat kurma kalau seperti ini. Tidak dapat doa khusus dari malaikat, cuman dapat menu buka puasanya saja. Mungkin bisa saja dapat sate lalat atau mungkin dapat sate karak kalau memang takjil puasanya seperti itu. Tapi tidak dapat doa khusus dari malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaumu. Kata Rasul, setiap sesuatu itu ada zakatnya. Zakatnya badan adalah dengan berpuasa. Artinya kita membersihkan badan kita, menzakati badan kita dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa, kata Rasulullah, kotoran-kotoran di dalam tubuh kita ini dibersihkan. Sehingga kata Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Artinya kotoran-kotoran di dalam tubuh kita, paling tidak ketika kita berpuasa, mesin pencernaan tubuh kita ini diistirahatkan selama 12 jam. Selama 12 jam seharian penuh istirahat. Mesin pencerna dalam organ tubuh kita ini diistirahatkan, baru kemudian setelah adzan maghrib berfungsi lagi. Paling tidak itu sudah keutamaan berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Wa sumtuhu tasbih, diamnya orang berpuasa tasbih. Wa amaluhu mudha'af, amal-amal yang dilakukan oleh orang yang berpuasa dilipat gandakan pahalanya. Wa du'auhu mustajabun, doanya orang berpuasa mustajab. Wa danbuhu maghfurun, dosa-dosanya mendapatkan ampunan. Ini masih lama waktunya. Ini keutamaan orang yang berpuasa. Di dalam hadis yang lain itu dijelaskan, waktu mustajab, orang berpuasa itu punya waktu mustajab kapan? Ketika berbuka puasa. Jadi jenengan nanti Allahu Akbar adzan maghrib, iftar sebentar, berdoa kepada Allah, minta doa kepada Allah. Doa apa? Karena waktu itu mustajab. Waktu iftar itu mustajab, kata Nabi Muhammad SAW. Eman-eman jangan sampai lupa, ya minta doa apa saja, doa-doa yang baik, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian materi pada kesempatan kali tentang puasa. Untuk selanjutnya kita besok akan membicarakan tentang keutamaan masalah hal-hal yang wajib atau ibadah-ibadah yang wajib. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.